Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Mahacinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Pada kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim melalui channel Mahacinta ini. Oh iya, kemarin ada pertanyaan ke Bang Joni. Bang, bagaimana sih caranya agar ketika kita menasihati anak kita tidak ngeyel, tidak cuek terhadap orang tua? Kemarin saya sudah melakukan komunikasi sebagai seorang ayah yang penuh perhatian, penuh kasih sayang kepada anak, dan saya berikan arahan, masukan. Ternyata anak saya berkelakuan di luar ekspektasi saya. Anak saya malah acuh tak acuh hingga menyebabkan muncul rasa jengkel di dalam hati saya. Sabar. Sebetulnya pertanyaan tersebut setiap orang tua pasti pernah merasakan, pasti pernah mengalami bahwa ketika menasihati seorang anak, menasihati anak, akan muncul tolakan, akan muncul suatu perlawanan dari anak kita kepada orang tua. Dan hal ini mayoritas menyebabkan orang tua sangat jengkel hingga muncul sumpah serapah. Naudzubillah min dzalik. Menanggapi pertanyaan tersebut, mari kita urai satu persatu sesuai dengan koridor kesadaran, koridor meditasi. Anak merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, agar orang tua tersebut mampu memberikan suatu bekal untuk hidup, suatu bekal seperti pendidikan agama yang sangat berguna sebagai pondasi dasar dalam mengarungi kehidupan ini. Dan tentu saja sebagai orang tua harus mampu memberikan bekal, memberikan bimbingan berupa kesadaran akan perilaku terhadap si anak. Diharapkan si anak mempunyai
perilaku atau akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Akhlak yang beradab, akhlak yang memiliki sopan santun, akhlak yang bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat, akhlak yang berlemah lembut kepada semua makhluk Allah. Lalu, jika kita melakukan atau memberikan wejangan, memberikan pengarahan kepada anak melalui lisan dan dengan cara penuh emosi, tidak dengan rasa cinta kasih, maka apa yang akan terjadi? Kemungkinan wejangan atau arahan tersebut akan terjadi penolakan dari si anak, karena mindset, pola pikir orang tua dan anak zaman sekarang sangat berbeda, sangat jauh. Mindset anak-anak sekarang bahwa mereka merasa bahwa ada suatu tokoh panutan, public figure yang bisa memberikan contoh, memberikan tuntunan bila dibandingkan dengan tuntunan orang tua, maka mereka cenderung patuh atau menuruti tokoh-tokoh tersebut. Contoh, anak-anak sekarang lebih patuh atau menuruti public figure seperti artis-artis K-pop dari Korea. Jika kondisi keadaan ini berlangsung secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Tentu saja si anak semakin menolak, semakin tidak percaya, semakin menganggap kita sebagai orang tua mempunyai wawasan, mempunyai pengalaman yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak kita. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, tentu saja akan merusak hubungan kekeluargaan. Jelas akan mempengaruhi situasi dan kondisi dalam keluarga, dan sangat dimungkinkan keluarga menjadi tidak sakinah. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, sobat channel Maha Cinta, hal tersebut pernah kami alami sebagai orang tua. Dan alhamdulillah, ketika kita rutin melakukan meditasi, melakukan zikir nafas untuk menggapai kesadaran terhadap Allah, kita diberikan suatu solusi, suatu jawaban untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Pada kesempatan ini kami akan berbagi mengenai suatu cara, metode untuk melakukan komunikasi tanpa harus terjadinya penolakan. Nah, hal ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelaku meditasi.
Mengapa demikian? Karena para pelaku meditasi melakukan komunikasi secara diam-diam, sehingga gerakan para pelaku meditasi bisa disebut silent operation. Loh, kok bisa ya? Begini, ketika kita melakukan meditasi, hakikatnya kita melakukan perjalanan untuk masuk lebih dalam ke dalam jiwa kita, lebih mengenal kondisi jiwa kita, sehingga kita mengenal dan yakin terhadap diri kita sendiri, bahwa diri kita, pribadi kita telah diberikan karunia Allah berupa suatu daya. Bahkan daya tersebut ada 3 macam. Daya-daya yang diberikan Allah, daya-daya yang dianugerahi Allah kepada para manusia. Yang pertama, daya cipta. Yang kedua, daya rasa. Yang ketiga, daya karso. Selama ini kita sebagai manusia sejak lahir di muka bumi sampai saat ini kurang merasakan, kurang menyadari adanya daya-daya yang ada pada diri manusia. Coba berapa tahun, coba dihitung sejak lahir sampai sekarang. Apakah sobat channel YouTube sudah menyadari bahwa ada daya-daya yang ada di dalam diri kita yang belum kita optimalkan? Jika belum menyadari, tentu saja kita belum bisa mempergunakan daya-daya tersebut, apalagi menikmati daya tersebut. Jadi intinya, kemana saja bro, eman, rugi jika kita tidak bisa memaksimalkan daya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sobat channel Maha Cinta yang dirahmati Allah, pada saat ini kami akan share mengenai cara melakukan telepati atau kontak batin kepada seseorang. Dalam hal ini kepada anak kita, dengan tujuan kita melakukan gerakan silent operation tanpa perlu berbicara panjang lebar, tanpa perlu ngomel-ngomel, tanpa perlu marah-marah. Kita lakukan telepati atau kontak batin terlebih dahulu dengan menggantungkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua permasalahan pasti ada solusi dan jawaban. Karena hal ini merupakan janji Allah yang ada dalam surat Insyirah, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita kesulitan untuk memberikan pengarahan, memberikan wejangan kepada anak, jangan berkecil hati. Ternyata di balik kesulitan tersebut kita diberikan kemudahan. Salah satunya dengan cara telepati atau kontak batin. Mudah banget bro cara untuk melakukan kontak batin, apalagi terhadap anak kita yang notabene masih mempunyai hubungan darah, masih mempunyai DNA kita. Kembali permasalahan mengenai telepati untuk melakukan kontak batin.
terhadap seseorang, dalam hal ini anak kita, caranya cukup mudah. Sebenarnya masing-masing orang mempunyai versi dan cara masing-masing. Kita hanya mengoptimalkan daya cipta. Apa sih daya cipta itu? Daya cipta adalah daya-daya yang ada di pikiran kita. Selama ini pikiran kita kan agak nyeleneh. Pikiran kita kadang-kadang ngelamun, kadang-kadang membayangkan, kadang-kadang memvisualisasikan. Lalu yang jadi pertanyaan, apa bedanya membayangkan, berhalusinasi, memvisualisasi? Jika ada sobat Mahacinta yang paham mengenai perbedaannya, silakan isi komentar di bawah ini. Kita lanjutkan. Kita menggunakan daya cipta dengan memvisualisasikan kita sedang berkomunikasi, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada anak kita dengan penuh rasa cinta kasih, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa sayang. Maka percakapan tersebut akan benar-benar terjadi di alam sana dan akan terjadi komunikasi dua arah. Ketika terjadi komunikasi dua arah, maka kita tinggal menyaksikan, tinggal memberikan sedikit arahan di dunia ini, dan kita menunggu perubahan yang terjadi pada anak kita. Gimana sih bro, caranya kok begitu? Yups, betul. Cara untuk mengotak batin hanya itu. Mudah, sangat mudah, tanpa ada syarat khusus lainnya seperti harus berpuasa, menghindari makanan yang bernyawa atau apapun. Yang kita perlukan hanyalah menyadari bahwa kita memiliki daya hidup dan menggunakan daya hidup itu untuk membuat visualisasi. Itu saja kuncinya. Tetapi dasar yang diperlukan adalah kita harus memerlukan kebeningan hati. Kita tarik ke belakang, kebeningan hati salah satunya kita menggunakan cara dengan meditasi. Demikian pengalaman mengenai telepati untuk mengotak batin seseorang yang pernah kami lakukan. Mudah banget, lakukan saja dan saksikan perubahannya, dan sadari bahwa kekuasaan Allah lebih besar dari apapun di dunia ini. Semakin kita yakin, semakin kita memiliki energi untuk melakukan telepati, dan tentu saja kita akan semakin mahir, semakin piawai dalam mengontak batin seseorang. Semua butuh proses, semua butuh berlatih. Yang diperlukan adalah keyakinan bahwa Allah memberikan cara mudah tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku seperti promo-promo yang ada di Matahari atau di toko-toko online lainnya. Sobat channel Mahacinta, demikian share kami mengenai cara telepati atau cara melakukan kontak batin dengan orang lain.
Semoga bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan bagi keluarga dan seluruh umat manusia. Jika ada sobat channel Mahacinta yang masih kurang jelas atau masih memiliki unek-unek, silakan mengisi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.